Tapi di sini saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti kalian semua, teman-temanku semua ya. Cuman memang ada yang bertanya, makanya saya itu beritahu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin, ya robbal alamin. Di video kali ini saya pengen membahas tentang pinjol legal yang masuk slik OJK atau yang pasti masuk slik OJK, walaupun kalian itu galbainya cuma 100.000 ya, ibaratkan segitu ya teman-teman ya. Namun kalian itu pasti masuk slik OJK ya teman-temanku semua. Namun sebetulnya bukan hanya 3 ini, tapi pinjol yang 3 ini paling banyak digunakan oleh nasabah-nasabah di Indonesia ini ya, atau teman-teman kita di Indonesia ini. Sebetulnya masih banyak pinjol-pinjol lainnya yang masuk slik OJK ya, yang lainnya, tapi itu tidak populer. Di sini saya bahas yang populer saja, yang banyak sekali digunakan oleh teman-teman kita ya, teman-temanku ya. Namun sebelum saya melanjut untuk pembahasannya, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini atau baru saja menemukan channel ini, pastikan kalian sudah support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru ke channel ini, tentunya seputar pinjaman online ataupun pinjol teman-teman ya. Baik teman-teman ya, sebelum saya membahas tentang 3 pinjol tersebut, saya pengen membahas tentang slik OJK-nya dulu ya. Sebetulnya ya teman-temanku, semua pinjol legal itu berpotensi atau mempunyai wewenang untuk melaporkan kalian itu ke slik OJK ya, kalau mereka itu legal. Tapi ada kadang-kadang memang nominal-nominal tertentu yang memang didaftarkan ke slik OJK ketika kalian galbay, misal di atas 5 juta seperti itu ya teman-teman. Nah ini yang saya mau bahas ini teman-teman, ini biar kalian galbaynya cuma 100.000 ya, ibarat kata 100.000 itu kalian pasti masuk slik OJK, dan ini pinjolnya populer, banyak digunakan oleh teman-teman kita di Indonesia ya teman-teman ya. Jadi apa saja pinjolnya ya, saya bahas. Yang pertama itu ada Akulaku. Nah, Akulaku teman-teman ya, ini kenapa saya bilang seperti itu biar 100.000 kalian itu masuk slik OJK, karena saya ada galbay ya teman-teman di Akulaku itu. Memang saya sengaja untuk mau ngecek, mau ngetes ya. Jadi saya itu pulsa ya teman-teman, saya itu ambil pulsa 100.000 dan sekarang saya masuk slik OJK teman-teman ya. Nah, banyak juga teman-teman lainnya yang ada ambilan cuman ngambil yang 300 itu masuk slik OJK ya. Jadi banyak sekali, ada yang cuman 500 masuk slik OJK. Beda dengan pinjol-pinjol lainnya, itu ada yang di atas 5 juta baru masuk slik OJK ya teman-teman. Nah, berikutnya itu ada HCI ya. HCI itu mau kalian galbay cuma 50.000, kalau kalian misalkan telat bayar, baru kalian memang sama sekali tidak bayar setelah 3 bulan, kalian pasti masuk slik OJK ya. Jadi untuk HCI ini, walaupun kalian itu galbaynya sedikit, jadi galbay banyak sama galbay sedikit itu sama, kalian masuk slik OJK. Jadi mendingan galbay banyak ya teman-temanku semua ya. Nah, kalau bisa sih jangan sampai galbay dan jangan sampai kalian itu terlibat di pinjol ya. Nah, yang terakhir teman-teman, yang terakhir itu ada Kredivo. Nah, Kredivo ini sama halnya dengan Akulaku dan juga HCI. Kalian mau galbaynya itu cuman misalkan 100.000, tetap masuk slik OJK ya. Jadi kalian perhatikan itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau galbay sekalian banyak, karena rugi kan kalau misalkan cuma 100.000 kalian masuk slik OJK ya teman-temanku. Tapi sebetulnya masih banyak teman-teman, seperti Tunaiku itu juga seperti itu teman-teman, mau cash. Cuman mereka ini kurang populer ya, karena mereka cuman mencairkan cuman di wilayah Pulau Jawa aja.
seperti juga BRI Ceria. BRI Ceria itu juga walaupun kalian galbay cuma 10.000, kalian juga masuk Slik OJK teman-teman, tapi jarang sekali teman-teman kita yang menggunakan itu ya. Sama dengan Bang Jago, sama itu kalian itu masuk Slik OJK, cuman sangat sedikit yang menggunakan karena di lain selain persyaratannya yang lumayan susah ya atau banyak, dan juga memang untuk pencairan itu mereka pilih-pilih teman-teman. Jadi yang saya bahas ini, kenapa saya bahas yang cuma 3 ini, karena memang banyak digunakan. Tapi di sini saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti kalian semua, teman-temanku semua ya. Cuman memang ada yang bertanya, makanya saya itu beritahukan atau informasikan kepada saudara-saudaraku semua supaya nanti nggak kaget. Loh, saya cuman galbaynya cuman 100.000 kok, misalkan gitu ya. Kok bisa masuk Slik OJK? Jadi tujuan saya cuman itu, dan juga sebetulnya masuk nggak masuk Slik OJK, kalau memang kita nggak punya uang, ya udah kita galbein aja, nggak usah dipikirin itu semua teman-teman ya. Karena kalau kita pikirin nanti bikin pusing, malah kita nggak konsen kerjanya. Boleh sih, boleh, namanya juga hutang ya teman-teman, namanya hutang. Kita pikirin itu ya sah-sah saja, cuman jangan terlalu kalian jadikan beban itu semua, karena tidak akan ada terjadi sesuatu yang menimpa kalian ketika kalian galbe pinjol-pinjol tersebut. Kalau masalah tagihan, ya memang namanya kita punya hutang, itu wajar-wajar saja dan sah-sah saja ketika kita ditagih atau diingatkan tentang hutang-hutang kita ya teman-teman, itu sah-sah saja ya, selagi bahasanya itu memang tidak terlalu ekstrim atau mungkin tidak mengandung unsur-unsur penghinaan atau mungkin pengancaman ya, selagi masih wajar normal-normal saja mengingatkan kita tentang hutang-hutang kita, itu sah-sah saja. Sama halnya kalau misalkan kalian menghutangkan uang kepada saudara ataupun tetangga ya, itu wajib kalian tagih. Kenapa teman-teman? Ya saya sedikit menyelipkan agama ya teman-teman ya. Kalau di agama saya pribadi Muslim, kita wajib menagih atau mengingatkan si peminjam tersebut ya agar membayar hutangnya, karena memang sejatinya hutang itu dibawa mati teman-teman. Justru kita nggak berdosa kalau kita itu tidak mengingatkan, tentunya dengan cara-cara yang baik ya. Adapun kalau misalkan kita menangguhkan hutang seseorang, itu pahalanya juga besar ya. Jadi itulah kenapa saya bilang kalau misalkan kita ditagih atau diingatkan tentang hutang kita, itu sah-sah saja dan wajar-wajar saja selagi itu tidak mengandung unsur yang tadi ya, pengancaman ya. Misalkan kita dikata-katain kayak bahasa-bahasa binatang, mungkin kita itu dipermalukan, selagi tidak seperti itu nggak masalah teman-temanku semua ya. Jadi kalau misalkan itu dilakukan, kalian bisa laporkan ke OJK, dan kalian itu usahakan kalau misalkan si DC lapangan datang misalkan ya, karena yang saya sebutkan tadi itu semua memiliki DC lapangan. Jadi usahakan kalian videoin kalau misalkan mereka memang mengancam-ngancam datangnya ya, marah-marah dengan cara mempermalukan. Kalian videoin, dokumentasikan, itu nanti buat bukti laporan kita ke OJK teman-teman. Jadi tidak usah takut lagi teman-temanku, walaupun yang 3 tadi saya sebutkan itu pasti masuk Slik OJK ya. Tapi kalau memang kalian itu tidak memiliki uang atau belum memiliki uang, ya tetap stay galbay aja dan jangan gali lubang tutup lubang ya. Tapi kalau bisa, kalau misalkan cuma 100.000 ya, usahakanlah dibayar teman-temanku semua, karena ribet ngurusnya nanti BI checking kita itu loh. Jadi bukannya saya itu ngajarin yang enggak, justru itu bagus. Kalau misalkan galbay cuma 100.000 kan enggak mungkin kita enggak bisa ngumpulin uang seperti itu ya, sejumlah itu teman-teman ya. Walaupun saya sendiri, saya cuma galbay pulsa 100.000 ya, saya masuk Slik OJK ya, tapi saya sudah bayar di Akulaku teman-temanku semua. Jadi mungkin dari saya itu aja 3 pinjol legal yang populer
ya, yang walaupun kita galbay sedikit tetap masuk SLIK OJK. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.